Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari Pendidikan Jasmani 2F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisa kerangka dasar kurikulum tahun 2013. Ya, di sini ada 5 subjudul yang dimana yang pertama itu ada hakikat kurikulum 2013, yang kedua itu landasan kurikulum 2013, yang ketiga itu ada prinsip kurikulum 2013, dan yang keempat itu ada struktur kurikulum 2013, dan yang kelima itu ada standar pendidikan nasional. Yang pertama itu ada hakikat kurikulum tahun 2013. Ya, dimana hakikat kurikulum tahun 2013 ini merupakan adanya upaya penyederhanaan dalam tematik integratifnya, dan disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam atau menghadapinya sewaktu untuk menjelang masa depan, di mana terdapat amanat yang di dalamnya terdapat di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, yang dimana kompetisi lulusan pendidikan nasional pada kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati bersama. Nah, paparan ini juga merupakan bagian dari uji publik terhadap kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menunjang dan menjaring pendapat terhadap masukan dari masyarakat. Nah, yang kedua itu ada landasan kurikulum di tahun 2013. Nah, terbagi lagi beberapa poin. Yang pertama itu ada landasan yuridis, yang dimana landasan yuridis kurikulum ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetisi lulusan, dan peraturan Menteri Pendidikan, yang dimana menginstruksikan Presiden Republik Indonesia itu tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan berjiwa kewirausahaan. Nah, yang kedua itu ada landasan filosofis, yang dimana landasan filosofis ini adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang dihadapi oleh bangsa kita, dan yang dikembangkannya dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu itu menjadi tolak ukur bagi kita semua, serta kemudian diwariskan untuk dikembangkan di kemudian hari untuk membangun bangsa kita ke depannya. Nah, ada pula dimensi kehidupan bangsa itu, masa lalu dan masa sekarangnya yang akan datang menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum ini. Nah, yang ketiga itu ada landasan empiris,
landasan empiris ini yaitu bangsa yang besar dari segi geografi, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari suatu daerah ke daerah lainnya, sekecil apapun, sebesar apapun ancamannya yang disintegrasi, bangsa masih tetap ada dan bisa menghadapinya. Nah, yang keempat itu ada landasan teoritik, yang dimana terdapat di dalam kurikulum 2013 ini dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi pendidikan berdasarkan standar. Jadi basis ini adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga untuk suatu jenjang pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip kurikulum di tahun 2013. Nah, prinsip di sini merupakan terdapat berjalannya kurikulum, apakah itu berjalan dengan baik atau tidaknya itu, maka unsur di sini terlibat dalam dunia pendidikan. Prinsip ini terlibat dalam dunia pendidikan, menjadi beberapa prinsip. Yang pertama itu peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, dan yang seterusnya itu menggunakan pendekatan secara ilmiah berbasis kompetensi terpadu, bisa juga menekankan pada jawaban yang memiliki kebenaran atau multidimensi. Nah, berbasis keterampilan aplikatif serta peningkatan keseimbangan dan keterkaitan terhadap hard skill dan soft skillnya, dan mengutamakan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Jadi istilahnya itu pendidikan itu berguna bagi kita itu sepanjang hayat kita masih ada. Nah, yang seterusnya itu ada struktur kurikulum tahun 2013, yang dimana struktur ini menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang ada di tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, ataupun madrasah aliyah ada. Nah, jadi struktur kurikulum ini merupakan konseptualisasi ini konten kurikulum yang berbentuk mata pelajaran. Jadi yang ada di dalam mata pelajaran apa saja yang ada di SD, SMP, hingga SMK maupun SMA. Nah, ada juga di dalam si struktur ini ada pengorganisasian, yang dimana pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan kurikulum yang akan datang itu seperti sistem semester. Sedangkan pengorganisasian beban belajar itu sistem pembelajarannya itu berdasarkan jam pelajaran per minggu maupun per semesternya. Nah, untuk standar nasional pendidikan atau BSNP, di mana ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana terdapat standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar
pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan serta di dalamnya itu semua ini merupakan dalam standar ini adalah sebagai tolak ukur penilaian dari pertama hingga akhir apakah kurikulum ini berjalan dengan baik atau tidaknya. Di sini prosesnya terdapat struktur yang terorganisir. Nah, mungkin sekian pemaparan saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas atau masih kurang baik untuk dibicarakan. Mohon maaf karena masih dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.